Alright. Oke, baik. Ini teman-teman penggunaan add, on, dan in. Jadi nanti kita baca keseluruhan artikel ini dan kita artikan. Jadi fungsi atau penggunaan add, on, dan in ini penjelasannya dibuat oleh seorang guru bahasa Inggris, native speaker namanya Rebecca, ya Mbak Rebecca. Manggilnya Miss ya, bukan Mbak ya. Kalau Mbak kan orang Surabaya. Jadi ini mastering English prepositions can be challenging, yet these little words pop up everywhere when we speak and write. So we have to learn how to use them. Ya. Jadi menguasai preposisi atau kata depan dalam bahasa Inggris itu can be challenging, bisa menjadi sesuatu yang menantang atau sulit. Yet these little words, tetapi kata-kata yang kecil ini, maksudnya preposisi, kata depan, pop up everywhere, selalu muncul dimanapun when we speak and write, ketika kita berbicara dan ketika kita menulis. So we have to learn how to use them. We have to learn how to use them. Kita harus belajar bagaimana menggunakan mereka, menggunakan preposisi-preposisi tersebut. Ya. Oke, sekarang saya pengen Paula Agnes dibaca. Yang tadi Serahmat baca, silakan dibaca. Halo, Paula Agnes. Ada Pak. Ya, ada ya. Oke, silakan dibaca yang paragraf pertama tadi yang baru saja saya baca. Mastering English preposition can be Challenging. Yet these little words pop up. This. Bukan des ya, this. Yet these little words pop up everywhere when we speak and write. So we have to learn how to learn. Bukan learn, tapi learn. So we have to learn how to use them. Artinya apa Paula Agnes kira-kira? Tidak harus sama seperti yang Pak Rahmat terjemahkan tadi. Seingat Paula Agnes artinya apa ini? Tadi kan Pak Rahmat udah ngejelasin tuh, nerjemahin tuh. Nah, ini seingat Paula Agnes terjemahnya bagaimana? Ini jadi kalian belajar memahami instruksi-instruksi yang panjang. Ya, nanti kan kalian kerja itu kan memahami instruksi ya, memahami instruksi. Jadi kalian harus belajar dari sekarang mendengarkan instruksi yang panjang, terus nangkep intinya. Ini intinya apa gitu ya? Gimana Paula Agnes? Artinya gimana? Paragraf yang baru saja kamu baca itu artinya apa? Bagaimana Paula? Bisa? Halo Paula, sinyalnya bagaimana nih Paula? Hilang ya Paula ya? Oke. Sekarang Faid Jufri deh, Faid. Yes sir. Masih ingat nggak terjemahannya bagaimana? Dikit sir. Ya, bagaimana? Namun kata-kata kecil ini digunakan saat kita berbicara atau menulis. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan kalimat tersebut. Ya, kata-kata tersebut ya. Jadi walaupun sulit, challenging, tapi ini kan selalu muncul ya penggunaan add on dan in ini ya, preposisi ini. Jadi kita harus belajar menggunakannya ya. Oke. Next ya.
perhatikan cara saya membaca dan bagaimana saya menerjemahkan kalimat-kalimat ini. Three of the most common prepositions of time, at, on, and in, follow certain basic rules. Jadi, 3 dari preposisi waktu atau kata keterangan waktu, kata depan waktu yang paling umum adalah at, on, dan in. Mereka mengikuti certain basic rule. Jadi aturan dasar tertentu ya. You can remember them more easily with the help of this at, on, in triangle ya. Jadi kalian bisa mudah mengingat penggunaan preposisi at, on, dan ini dengan mudah dengan bantuan segitiga at, on, dan in. Ya. Silakan Diki Setiawan Putra dibaca paragrafnya ini. Diki Setiawan Putra. Ya, sebentar ya Diki ya. Selamat ada tamu sebentar. Just a minute. Just a minute. I'll be back. Ya, Diki Setiawan Putra. Silakan dibaca tadi paragrafnya tadi. Kelihatan tidak? Belum keluar, Mister. Oh ini udah. Ya. Diki, oke. Paragraf kedua ya, Mister. Ya. Three of the most common preposition of time at, on, and in follow certain basic rules. Basic rules, bukan rules. Basic apa Mister? Rules. You can remember them more Easily with the help of this at, on, in triangle. Triangle ya. Jadi bacanya angle bukan angel ya. Kalau yang angel itu yang angel itu ya tulisannya. Angel itu angel. Angel ya. Tapi kalau ini bacanya angle, triangle ya. Coba diartikan bagaimana? Diki. Tiga. Nggak harus tepat, nggak harus kata per kata, tapi intinya bagaimana? Tiga dari kata depan, at, on, in, mengikuti aturan dasar. Ya. Kamu bisa melihat mereka. Kamu bisa mengingat mereka, maksudnya kata depan itu dengan mudah. Terus? Dengan bantuan segitiga at, on, in. Ya, dengan bantuan segitiga at, on, dan in ya. Oke, thank you very much, Diki. Welcome. Oke, next ya. Like the top of a triangle. Jadi seperti puncak dari sebuah segitiga. At refers to a very narrow specific time. Ya, jadi kata at itu mengacu kepada waktu yang sempit dan spesifik, such as 4:30 or 7 o'clock. Misalnya jam 4:30 atau jam 7 ya. Jadi
puncaknya itu kan segitiga itu kan sempit ya. Jadi kata at itu kan berada di atas, di puncak. Jadi dia mengacu kepada waktu yang spesifik atau sempit ya. Seperti jam 4:30 atau jam 7. Jadi jam itu kan spesifik sekali ya. Oke, coba dibaca. Wait a minute. David, yuk dibaca David. Like the top of a triangle, Triangle. it refers to a very narrow, specific time, such as 4:30 apa bahasa Inggrisnya? 4:30. 4:30 or 7 o'clock. Ya, or 7 o'clock ya. 4:30 juga dibaca 4:30 ya, kalau pakai caranya orang Inggris ya. Tapi ini pakai caranya orang Amerika, jadi 4:30 gitu saja. Kita cari yang mudah. Kalau yang mudah pakai cara orang Amerika, kita ikut. Kalau yang mudah pakai caranya orang Inggris, kita ikut orang Inggris ya. Kita ikut yang mudah. Tapi biasanya yang mudah-mudah itu caranya orang Amerika, karena itu sudah bahasa Inggris modern ya, sudah berkembang kemudian dibandingkan dengan bahasa Inggrisnya orang Inggris gitu ya. Artinya apa, David? Nggak harus. Seperti puncak dari sebuah segitiga. Seperti puncak dari sebuah segitiga, at mengacu kepada waktu yang apa? Waktu yang spesifik. Ya, waktu yang spesifik ya, waktu yang sangat sempit ya. Misalnya jam 4:30 atau jam 7. Ya, atau jam 7. Seperti itu ya. Jadi itu fungsi at ya. Sekarang yang on. Like the middle of a triangle, jadi seperti bagian tengah dari sebuah segitiga, on refers to a slightly broader time. On mengacu kepada periode waktu yang sedikit lebih luas. Of one day, misalnya 1 hari, or one date, misalnya tanggal, ya, such as Sunday or May 22 ya. Misalnya hari Minggu atau tanggal 22 Mei ya, seperti itu. Coba Persila Kalista, coba dibaca kalimat ini. Like the middle of a triangle. Triangle. On refers to Triangle. On refers to a slight triangle. On refers to a slightly broad time of one day or one date, such as Sunday or May 22. Artinya apa? Artinya apa tadi, Persila? Seperti bagian tengah dari sebuah segitiga. On merujuk kepada periode waktu yang lebih luas, seperti suatu hari, suatu tanggal, misalnya atau Mei atau 22 Mei. Ya, atau 22 Mei. Very good ya. Jadi kalau at tadi kan spesifik banget tuh jam ya. Kalau on ini agak lebih luas, misalnya hari ya, seperti itu. Karena ini kan bagian tengah lebih luas daripada pucuknya ya. Nah, terus yang paling bawah itu in. Like the base of a triangle, in refers to the widest time period ya. Seperti bagian dasar atau bagian paling bawah dari sebuah segitiga, in mengacu kepada periode waktu yang paling luas ya. Such as a month, misalnya 1 bulan, a year, 1 tahun, a season, 1 musim, a decade, 1 dekade itu 10 tahun, and so on, dan seterusnya ya.
Seperti itu. Coba saya pengen siapa yang baca ya? Forenti, coba baca. Like the base of a triangle, it refers to widest time period such as month, a year, a season, a decade, and A so decade. decades, Mm-mm. and so on. Ya, dari decade itu dibaca decade ya. Kalau bahasa Indonesianya dekade ya. Kalau bahasa Inggrisnya decade. Oke, artinya gimana? Forenti? Seperti alas segitiga, Mm-mm. in mengacu pada periode waktu terluas seperti bulan, tahun, satu musim, satu dekade, dan seterusnya. Very good ya, very good. Oke, thank you very much Forenti ya. Kelihatannya di Manokwari sudah ada yang mengumpulkan. Saya ke Manokwari sebentar dulu ya. Siti Yatimah. Kita lihat Siti Yatimah apakah sudah betul semua. Oke, Siti Yatimah sudah betul semua. Silakan nanti diupload, tapi saya akan tunjukkan dulu linknya, link untuk menguploadnya. Wait a minute ya, Siti Yatimah. All right. Ya, itu linknya sudah saya kirimkan. Saya akan share screen bagaimana cara mengupload. Ya, perhatikan teman-teman Manokwari. Ya, jadi seperti ini Siti Yatimah. Kalian tulis email, ya, kemudian nama, kemudian student number. Kamu isi bebas saja deh nomornya. Mungkin karena kamu yang pertama kali mengirim, kamu boleh isi nomor 1, boleh ya. Nomor 1. Student nomornya nomor 1. Karena kan belum dikasih nomor urut tuh dari cabang ya. Kemudian kelas programnya airline staff, branch-nya Manokwari. Ya, Manokwari. Sudah ada belum ini Manokwari? Oke, oke, sudah ada ya Manokwari ya. Batch-nya 21 ya, 21. Kemudian ini nomor teleponnya, nomor telepon kamu. Subjeknya adalah number ya. Ini pertama subjeknya number. Ya kan? Kamu klik seperti ini. Kemudian kamu klik next. Ya. Kemudian kamu upload foto yang tadi. Jadi kamu pilih paper karena kan foto ya. Kamu pilih paper. Kemudian kamu klik next, kemudian kamu upload foto yang tadi, kemudian kamu submit, Siti Yatimah. Sesudah kamu submit, nanti kamu akan ada buktinya. Kamu akan diberi bukti bahwa kamu sudah berhasil mengupload. Nah, bukti itu kamu screenshot dan kamu kirimkan ke grup, ya. Kamu kirimkan ke grup. Setelah itu di bawah foto screenshot itu kamu beri nama Siti Yatimah seperti itu. Ya. Bagaimana Siti Yatimah? Paham? Ya. Ya nanti di screenshot ya diberi nama. Terus jadi ini saya akan tandai di perkici. Jadi those who are allowed to upload the work. Topik number ya, topiknya adalah numbers ya. Siti Yatimah. Alright. Oke, saya kembali ke
Surabaya dan Where is the voice coming from? Oke. Berikutnya ya. A summary of these rules along with several commonly used exceptions and expressions is given in the table below, ya. Jadi ringkasan dari aturan-aturan ini bersama dengan beberapa exception itu pengecualian, bersama dengan beberapa pengecualian yang umum dan ekspresi-ekspresi yang umum diberikan di tabel di bawah ini, ya. Watch Rebecca's English lesson video. Silakan saksikan video bahasa Inggrisnya Rebecca, Mbak Rebecca. Judulnya Master Add-on in with the Triangle Method. Ya, ini video YouTube ini ya. To get a full explanation of the triangle. Jadi untuk mendapatkan penjelasan yang utuh bagaimana cara kerja segitiga in, on, dan at itu. And to learn how to use these prepositions, dan untuk belajar bagaimana menggunakan preposisi-preposisi ini. Keep practicing until the right words come to you easily and quickly. Ya, coba ini dibaca dari Surabaya, Fitri. Fitri. Ya, Fit, dibaca ini Fit, satu paragraf ini. A summary of these rules. These rules, along with several commonly used exceptions and expressions, is given in the table. Is given In the table below. Watch Rebecca's English lesson video. Master add-on in with the triangle method. To get a full explanation of the triangle and to learn how to use these prepositions. Keep practicing until the right words come easily and quickly. Ya, the words come to you easily and quickly. Ya, ini bacanya triangle ya. Triangle. Nah, ya, bukan triangle. Kalau tri kan tonggomu kuwi tri, Mas Tri. Jadi dibaca triangle ya. Ya. Oke. Artinya gimana, Fit? Pakai kata-katamu sendiri, nggak harus sama seperti yang Pak Rahmat artikan, ya. Berdasarkan peraturan ini, saya berdasarkan yang di. berdasarkan aturan-aturan. Summary itu artinya apa, Fit? Summary itu artinya ringkasan ya. Ya, ringkasan aturan-aturan. Ringkasan aturan. Ya, jadi bersama dengan pengecualian umum digunakan. Ya. Terus kalimat berikutnya, jadi kan aturan-aturannya bersama dengan pengecualian dan ekspresi-ekspresi yang umum itu diberikan di tabel di bawah ini ya, di tabel di bawah ini. Terus what's Rebecca? Video Rebecca. Pelajaran video. Master add-on in dengan metode segitiga. Untuk mendapatkan segitiga dan untuk mendapatkan penjelasan utuh tentang penjelasan dari segitiga dan mempelajari bagaimana cara menggunakan
proposisi tersebut. Keep practicing artinya apa? Tetap memperhatikan sampai Kok practicing kok memperhatikan? mempraktekkan Ya, teruslah mempraktekkan sampai benar kata-kata yang benar. kata-kata yang benar apa? Kata-kata yang benar datang kepadamu easily and quickly. Sampai Mudah dan cepat. Ya, dengan mudah dan cepat. Artinya setelah kita belajar ini nanti kalau kita terus berlatih nanti lama-lama kita ngomong harus pakai in, harus pakai on, harus pakai at itu alami. Kita nggak mikir lagi ya. Karena kita terus berlatih ya. Oke. Thank you Fitri. Ya. Ya, berikutnya ini penggunaan at, on dan in ya, beserta contoh-contohnya. Jadi at itu digunakan untuk ini specific time, waktu yang spesifik, sama untuk ekspresi-ekspresi berikut ini ya. Jadi ekspresi ini biasanya tidak ada penjelasan mengapa harus pakai at, pokoknya kita harus ngikut. Karena itu ekspresi itu adalah ekspresi yang diucapkan oleh native speaker ketika menggunakan preposisi ini. Umpamanya at the moment, kok nganggo at toh, orang nganggo in the moment? Ya mereka akan bilang ya terserah saya dong, ini kan bahasa saya. Gitu kan. Makanya disebut expressions. Ya. Kalau yang specific time ini memang ada rumusnya. Tapi kalau yang expressions ini sifatnya arbitrary ya, dalam bahasa itu disebut arbitrary, artinya sak-sakku, sak-karepku. Arbitrary itu. Aku sing duwe bahasa, kenapa ini pakai at? Terserah saya, ya. Seperti itu. Oke, sekarang saya pengen Intana Sari. Halo Intana Sari. Intana Sari mana? Intana Sari Olivia. Where is the voice coming from? All right. Intana Sari, okay, you don't respond ya. It means you're not there. I am going to remove you, Intana Sari. Maaf, jaringan share. Oke. Intana Sari gimana? Jaringannya udah bener apa belum? Terputus-putus ya. Terputus-putus. Oh ya udah. Cari yang sinyalnya benar. Agung Jeswa, gimana Agung? Sinyalnya bagus atau tidak? Yes, sir. Oke, Agung Jeswa, tirukan saya membaca kalimat-kalimat berikut ini ya. Ya. See you at 5. See you at 5. Ya. The meeting starts at 12:30. The meeting starts at 12:30. We serve lunch at noon. We serve lunch at noon. Yeah. I'll be asleep at midnight. I'll be asleep at midnight. She's busy at the moment. She's busy at the moment. Ya, oke. Sekarang diartikan. Ini teman-teman semua yang Surabaya dan Kupang, see you at 5 artinya apa? Sampai jumpa jam 5. Sampai jumpa dan jam 5 ya. The meeting starts at 12:30. Artinya apa? Rapatnya Ya, rapatnya akan dimulai jam 12:30 ya. 12:30. We serve lunch at noon. Artinya apa? We serve lunch at noon. Kami menyajikan makan malam. Kami menyajikan makan siang di siang hari. Ya, di siang hari. Ya, mestinya begitu ya. Kita menyajikan makan siang di siang hari. Jadi nggak basi ya. Oke. Berikutnya, I'll be asleep at midnight. Artinya apa? Aku akan tidur malam. Ya, pada malam ya. Saya akan tidur pada tengah malam. She's busy at the moment. Artinya apa? Dia Ya, dia sibuk sekarang ya.
Ya, she's busy at the moment. Dia sibuk sekarang. Oke, thank you very much. Sekarang Muhammad Ron, Surabaya. Syir, mau bertanya, Syir. Bagaimana? Dari Manokwari, Syir. Dari Manokwari, ya. Bagaimana? Ini atas pembahasan kami. Izin, Syir, masuk Zoom terlambat, jadi ini cara kerjanya gimana, Syir? Cara kerjanya? Ya. Mudah sekali cara kerjanya. Kamu kan punya tangan. Itu ditulis. Sebentar ya. Oke. Gimana ya? Right, saya akan. Aduh. Kok kamu telat masuknya ini? Untung telatnya cuma berapa menit ya. Kalau telatnya 3 bulan kan. Oke, jadi kamu nuliskan cardinal number dan ordinal numbernya ya. Seperti 54 itu cardinal numbernya 54 ya, kemudian ordinal numbernya 54. 23 itu cardinal numbernya 23, sedangkan ordinal numbernya 23. Ditulis seperti itu saja. Jadi cuma nulis dua angka itu saja, Hasan. Kalau kamu tidak tahu ordinal dan cardinal numbernya, kamu bisa googling, ya. Karena itu kan tidak bisa dikarang ya. Jadi tulisannya tidak bisa dikarang. Caranya googling seperti ini. Bentar ya. Oh, ini sudah jadi ini. Apa YouTube saya? Pembahasan in, on, dan at-nya tadi. Saya akan bagi dulu ke teman Jakarta. Kemudian Kupang 14 ya tadi ya. Dan Kupang 14. Wait a minute. Begini Hasan. Siap, siap. Kamu kan nggak tahu tuh tulisannya gimana, cardinal number dan ordinal number. Kamu gini saja, klik begini di Google. Cardinal number, umpamanya itu angkanya 70, umpamanya 73. Cardinal number 50 sampai 100. Jadi kan 73 tercakup di situ ya. Nah, ya. Kamu lihat tulisannya. Kamu lihat tulisannya, kok lama ya? Nah, nanti banyak sekali nih seperti ini. Kamu tinggal klik, pilih yang mana yang muncul. Kelihatannya seperti ini. Coba salah satu ya. Kamu klik seperti ini. Kamu cari yang 73. Ya. Oh, ini 1 sampai 100 malahan. Ya. Coba, oke. The signal is really bad ya. Bukan sinyalnya sih, tapi lebih ke komputernya ya. Nah, ini 1 sampai 50. Berarti di bawahnya mungkin 1 sampai 51 sampai 100. Kamu lihat di sini. Nah, ini ordinal number 73 ada ini di sini, yaitu 73rd seperti itu. Ya. Jadi kamu bisa cari di Google ya. Cardinal numbernya apa, ordinal numbernya apa, supaya nulisnya tidak salah. Karena untuk penulisan ini tidak bisa dikarang. Jadi 73 apa ya cardinal numbernya, saya karang tidak bisa ya. Nanti kalau kamu ngarang, kamu akan saya suruh mengulangi terus sampai betul ya. Oke, daripada kamu mengulang, kamu googling saja. Ya, saya kembali ke Surabaya, Muhammad Zaron ya. Sorry Zaron. Tirukan saya ya, Zaron ya. Iya, Mister. Oke. Both flights arrived at the same time. Coba dibaca. Both flights arrived at the same time. Ya, ini bukan flight ya, tapi flights. Jadi huruf G sama H-nya ya tidak dibaca. Jadi both flights arrived at the same time. Coba. Both flights arrived at the same time. Ya. We have no positions available at this time. We have no position available at this time.
At that time, they were in Rome. At the time they were in Rome. At some point, he'll complete his PhD. At some point he'll complete his PhD. PhD. Ya, itu kan dibaca seperti kamu membaca alfabet dalam bahasa Inggris. P dibaca P, H dibaca H, D dibaca D gitu ya. His PhD. Ya. PhD. Oke. Don't call myself at any time. Don't call myself at any time. Ya, oke. Sekarang dia diartikan. Muhammad Zaron. Both flights arrive at the same time. Artinya apa? Both flights. Atau yang lain ya, bisa bantu teman dari Kupang ataupun Surabaya yang lain. Both flights. Dua penerbangan mendarat di waktu yang sama. Ya, kedua penerbangan itu mendarat di waktu yang sama ya. Di sini artinya penerbangan, tapi dalam hal ini juga bisa diartikan pesawat ya. Kedua pesawat itu sampai ya. Tiba di waktu yang sama. Arrive at. Oke, next we have no positions available at this time. Artinya apa? Kita tidak mempunyai posisi tersedia di waktu ini. Ya, kita tidak ada lowongan sekarang gitu ya. Lowongan, positions itu lowongan ya. Ini biasanya kalau di tempat kerja ya, di kantor, umpamanya ada datang, umpamanya melamar kerja, kita bilang we have no positions available at this time. Kita nggak ada lowongan sekarang ini. Jabatan direktur sudah ada yang jabat, wakil direktur sudah ada yang jabat, manajer juga sudah ada yang jabat, admin juga sudah ada yang jabat, bahkan janitor yang bukan bersih-bersih pun juga sudah ada. Jadi kita nggak ada lowongan lagi ya. Seperti itu. Ini berkait dengan pekerjaan ya. Next, at that time they were in Rome. Artinya apa ini? Pada saat itu mereka berada di Roma. Ya, pada saat itu mereka berada di Roma. Oke. At some point he'll complete his PhD. Di Artinya beberapa titik dia akan menyelesaikan PhD-nya. ya, di satu waktu di masa depan ya, dia akan menyelesaikan PhD-nya. PhD itu apa artinya? Ada yang tahu? Ya, PhD itu singkatan dari philosophical doctorate ya, artinya gelar doktor, bukan dokter ya, doktor. Jadi ini 3 ya. Jadi kalau profesor beda lagi. Profesor itu lebih tinggi dari doktor ya. Jadi doktor ini S3, kalau profesor itu kadang-kadang tidak kuliah pun bisa dapat gelar profesor berupa gelar kehormatan ya. Tapi kalau PhD ini harus kuliah. Dia harus kuliah S3. Jadi S1 sarjana, S2 itu master, S3 itu doktor, bukan dokter ya, tapi doktor ya. Philosophical doctorate. Jadi doktor di bidang filsafat biasanya ini ya, filsafat. Oke. Kalau ini don't call myself at any time, artinya apa ini? Jangan hubungi ponsel saya kapan saja. Ya, intinya jangan nelpon saya. Jangan nelpon saya kapan saja. Ya, jangan nelpon saya. Intinya kalau mau menghubungi saya WA dulu, jangan nelpon ya. Biasanya orang kita kan kaget kalau ditelepon orang langsung ya. Biasanya mau hubungi dulu WA dulu ya. Pesan dulu baru telepon. Oke, don't call myself at any time. Oke, thank you Zahron. You're welcome, Mr. Yes, ini dari Manokwari juga sudah ada yang sudah jadi ya. Ini namanya siapa? Tolong diberi nama ya. Tidak ada namanya. Kemudian ini ada, waduh ini udah kayak orang tua harus pakai kacamata. Francina Marlinda. Francina Marlinda silakan diupload. Ya, Francina Marlinda silakan diupload. Widati Aprilia. Oke, silakan upload.
Jadi sudah ada 3 siswa yang bisa mengupload untuk Manokwari. Manokwari ya, atau Manokwari. Ya, saya kembali ke Kupang dan Surabaya. Salah. Baik, sekarang saya pengen Geraldo. Geraldo, halo Geraldo. Yes, sir. Tirukan saya ya. Yeah. The air is so clean at sunrise. The air is so clean at sunrise. Ya. I love walking by the beach at sunset. I love walking by the beach at sunset. The cafe was crowded at lunchtime. The cafe was crowded at lunchtime. Yeah. We'll talk about it at dinner time. We'll talk about it at dinner time. Dinner time. Yeah. The kids will be back home at supper time. The kids will be back home at supper time. Supper time. Supper time. By the way, Jack called at night. By the way, Jack called at night. Ya, oke. Sekarang kita artikan yuk yang dari Surabaya dan Kupang. The air is so clean at sunrise. Artinya apa? Udaranya sangat bersih saat matahari terbit. Udaranya sangat bersih saat matahari terbit. I love walking by the beach at sunset. Saya suka berjalan di tepi pantai saat matahari terbenam. Very good, ya. Matahari Terbenam ya, sunset ya. The cafe was crowded at lunchtime. Artinya? Kafe itu ramai saat makan siang. Ya, kafe itu ramai saat makan siang. We'll talk about it at dinner time. Kita akan membicarakannya saat makan malam. Kita akan membicarakannya saat makan malam. Very good. The kids will be back home at supper time. Anak-anak akan pulang saat Supper time apa? Ya, supper time sama dengan dinner time ya. Makan malam. Oke. Perbedaannya ini. Tadi saya ada kok sudah ada perbedaan dinner time sama supper time. Supper ya. Supper time ini ya perbedaannya. Internetnya kok muter-muter lama banget. Nah ini. Terlihat ya teman-teman Kupang dan Surabaya ya. Ya, Mister. Nah, dinner and supper are both used to refer to the main meal of the day. Jadi dinner dan supper itu digunakan untuk mengacu kepada makanan utama dalam satu hari ya. Makanan utama itu kalau orang Indonesia makan besar ya. Makan yang pakai nasi itu namanya makan utama ya. Kalau orang Indonesia. And especially to that meal as eaten in the evening. Jadi khususnya makanan yang dimakan di malam hari ya. Supper is used especially when the meal is an informal one eaten at home ya. Jadi kalau supper itu biasanya acaranya informal ya. Misalnya makan di rumah, itu makan malamnya di rumah itu disebut supper ya. While dinner, sementara kata dinner itu tends to be the term chosen when the meal is more formal. Jadi kata dinner itu digunakan atau dipilih ketika makanannya itu atau acara makannya itu lebih formal. Misalnya makan di restoran atau makan ngedate ya, kencan itu ya. Atau undangan makan malam kerajaan atau ya. Pokoknya yang lebih formal itu kita pakainya kata dinner ya. Ya. Kemudian in some dialects, di beberapa dialek, and especially in British English, dan biasanya di British English, bahasa Inggrisnya orang Inggris, supper can also refer to a light meal. Jadi supper itu juga bisa berarti makanan ringan atau snack that is eaten late in the evening, yang biasanya dimakan di malam hari, late in the evening, larut malam ya. Misalnya kamu habis makan malam, kamu nyemil snack atau nyemil jagung bakar atau roti. Nah itu disebut supper.
di beberapa dialek dalam bahasa Inggrisnya orang Inggris, British English ya. Tapi secara umum supper sama dinner itu ya sama, artinya makan malam. Cuma dinner lebih formal, sementara supper itu lebih informal. Oke. Jadi seperti itu. Ini saya copy paste, saya kirimkan ke Surabaya dan Kupang ya. Artinya mana ini? Kupang 11. Kupang angkatan 11. Kupang 11, Surabaya. Gimana? Oke, right. Alright, ini belum ada lagi ya untuk Manokwari. Oke, saya kembali lagi ke mana tadi? Sini ya. The kids will be back home at supper time. Kemudian, by the way, Jack called at night. Artinya apa? Ngomong-ngomong, Jack menelpon di malam hari. Iya, ngomong-ngomong, Jack nelpon loh di waktu malam gitu ya. Jadi ini karena simple past tense berarti sudah berlalu ya. Sudah berlalu, masa lalu nelponnya ya. Oke, itu penggunaan at teman-teman. Sekarang menggunakan on ya. Bagaimana menggunakan on? Jadi on itu digunakan untuk hari, tanggal, dan repetitive days. Jadi yang hari yang berulang ya. Yang rutin itu pakai on. Ini on one day and time of the day. Sama beberapa ekspresi ya. Beberapa ekspresi, 3 ekspresi. On time, on the dot, dan on the hour. Ya. Nanti dia suruh beta 10. Okay, where is the voice coming from? Maybe would you please mute? Okay, thank you. Oh, no, thank you yet. Siapa ini? Oke. Oke, sekarang Oni Mas Benu. Halo Oni. Ya, Sir. Oke, Oni tirukan saya ya. Siap, Sir. The concert is on Friday. The concert on Friday. Yeah. I'm seeing my dentist on May 10th. Ulang, Sir. Kurang dengar. I'm seeing my dentist on May 10th. I'm seeing my dentist on My dentist. My dentist. Kamu bisa lihat yang di layar kan, Oni? Ya, bisa, Sir. Ya, yang dibaca yang saya tunjuk pakai kursor itu. I'm seeing my dentist on May 10th. I'm seeing my dentist on my 10th. 10th ya. Ini bukan dibaca May tapi May. May 10th. Ya, oke, good. My yoga class is on Tuesdays. My yoga class on Tuesday. Is on Tuesdays. Is on Tuesdays. Okay. I love watching the fireworks on Independence Day. I love watching the Fireworks fireworks on Independence Day. What did you do on your birthday? What did you do on your birthday? Birthday ya. Birthday. Oke, good. Sekarang diartikan yuk teman-teman Kupang dan Surabaya. The concert is on Friday. Artinya apa? Konsernya hari Jumat. Konsernya hari Jumat ya. I'm seeing my dentist on May 10th. Artinya apa? Saya menemui dokter gigi pada 10 Mei. Ya, saya akan menemui ya. Saya akan menemui dokter gigi saya pada tanggal 10 Mei ya. My yoga class is on Tuesdays. Artinya apa? Kelas yoga saya pada hari Selasa. Ya, kelas yoga saya itu setiap hari Selasa. Jadi kalau ada yang di belakang ini artinya itu rutin ya, setiap hari Selasa. My yoga class is on Tuesdays. Oke. I love watching the fireworks on Independence Day. Artinya apa? Saya suka menonton kembang api pada hari kemerdekaan. Ya. Oke, pada hari kemerdekaan Independence Day ini maksudnya Independence Day-nya Amerika Serikat ya. Nama Independence Day. Juga untuk Independence Day-nya orang Indonesia bisa. Oke, what did you do on your birthday?
Apa yang kamu lakukan di hari ulang tahunmu? Ya. Apa yang kamu lakukan di hari ulang tahunmu yang lalu? Karena ini kan simple past tense ya, berarti sudah berlalu ya. Apa yang kamu lakukan di hari ulang tahunmu yang lalu? Oke, good. Thank you, Oni. Sekarang dari Surabaya. Wait a minute. Ristanti. Oke, Riz, tirukan saya. He gave her a gold necklace on their anniversary. Here a gold necklace on their anniversary. Okay, where is the voice coming from? Is it from Surabaya? Yeah, okay. Next, do we have a class on Monday morning? Do we have a class on Monday morning? Okay. We last spoke on Tuesday afternoon. We last spoke on Tuesday afternoon. Yeah. On Friday evening, we usually go out for dinner. On Friday evening. Friday. Friday evening we usually go out for dinner. Okay. Where did you go on Thursday night? Where did you go on Thursday night? Ya, oke, good. Sekarang kita artikan yuk. He gave her a gold necklace on their anniversary. Artinya apa? Dia memberinya kalung emas pada hari jadi mereka. Ya. Hari Hari jadinya ya, hari jadi pernikahan ya ini ya. Jadi he gave her a gold necklace on their anniversary. Jadi dia memberikannya sebuah kalung emas di ulang tahun pernikahan mereka. Ya, ulang tahun pernikahan ya. Do we have a class on Monday morning? Ya, artinya apa? Apakah kita ada kelas di hari Senin pagi? Ya, apakah kita ada kelas tiap hari Senin pagi? Ya, karena itu kan simple present ya. Maka itu sesuatu yang berulang ya. Simple present, habit ya, rutin. We last spoke on Tuesday afternoon. Artinya apa? Kami terakhir berbicara pada Selasa sore. Ya, kita terakhir ngomong itu pada hari Selasa siang atau Selasa sore ya, boleh ya. On Friday evening, we usually go out for dinner. Artinya apa? Di hari Jumat malam kami biasanya pergi keluar untuk makan malam. Very good. Where did you go on Thursday night? Mana kamu pergi pada Kamis malam? Ya, kemana kamu pergi pada hari Kamis malam yang lalu? Ya, karena ini kan sudah berlalu ya, pakai simple past tense ya. Seperti itu. Where did you go on Thursday night? Very good. Sekarang Selviana Kelly. Selviana Kelly. Ya, tirukan saya ya. We made it to the exam on time. We made it to the exam on time. The organizers started the conference on the dot. The organizer started the Conference. conference on the dot. Ya, on the dot ya. The clock chimes on the hour. The clock times on the hour. Hour ya, oke. Jadi dalam bahasa Inggris kata the kalau dia diikuti dengan suara vokal, suara a i o e o, maka dia dibaca the ya. The organizers ya. Kemudian hour ini kan dibaca a ya, pakai suara vokal juga, maka dia juga pakainya the hour ya. The clock chimes on the hour. Apakah ngomong pakai the salah, the hour sama the organizer salah Pak Rahmat? Ya nggak salah juga. Artinya kamu tidak akan dipenjara dengan ngomong seperti itu. Jadi nggak apa-apa pakai the, tapi lebih terdengar alami kalau kita pakai the ya. Karena native speaker biasanya ngomongnya seperti itu, pakai the untuk
apa namanya, yang kata the yang diikuti oleh suara vokal ya, suara a, i, u, e, o. Oke. Oke, saya ke Manokwari dulu, katanya sudah ada beberapa yang mengumpulkan lagi. Right. Teman-teman Manokwari, jadi yang saya izinkan untuk mengupload hanya yang sudah saya minta untuk diupload ya. Jadi yang sudah saya setujui. Yusuf, ini salah Yusuf. Yusuf dari Manokwari ada tidak ini? Apakah masih nge-zoom? Halo Yusuf. Halo. Ya, ini salah. Nah, kamu tidak mengikuti saran saya untuk mencarinya di Google. Kamu ini mengarang ini, ya. Ini mengarang ini. Ya, jadi kamu mendingan cari cardinal dan ordinal numbers, kemudian kamu copy saja penulisannya. Ya. Ya. Ya, jadi ini salah. Ya. Oke, jadi diperbaiki lagi. Alright, saya kembali ke Surabaya dan Kupang. Alright. Where is the bus coming from? Oke. Tenang. Oke, kembali ke Surabaya dan Kupang. Sekarang artinya apa ini untuk Surabaya dan Kupang? We made it to the exam on time. Artinya apa? Kami lulus ujian tepat waktu. Kami berhasil sampai ke ujian tepat waktu ya. We made it to the exam on time. Ya. We made it ya. Kita sampai ke ujian tepat waktu. Kemudian the organizer started the conference on the dot. Artinya apa? Organizer artinya apa bahasa Indonesianya? Penyelenggara ya, atau panitia ya. Panitia memulai konferensi on the dot itu sama dengan on time, tapi lebih tepat lagi ya. Jadi artinya sangat tepat waktu. On the dot ya, tepat waktu. Ya, jadi sampai menit dan detiknya pun tepat gitu ya, on the dot ya. Kemudian the clock chimes on the hour, artinya apa? Jam terus berputar. Ya, jam itu berdentang setiap satu Jam. ya, setiap 1 jam ya. Jadi kalau kalian punya jam lama di rumah, itu kan kalau setiap 1 jam dia akan bunyi deng seperti itu ya. Itu artinya chimes ya, berdetak ya. 1 jam. Oke. Jadi itu penggunaan on teman-teman. Sekarang yang berikutnya penggunaan in ya. Penggunaan in. Jadi ini penggunaannya untuk bulan, musim, tahun, centuries itu abad, long periods itu dalam waktu yang lama ya. Dan beberapa ekspresi berikutnya ya. Oke, sekarang saya pengen dari Kupang Aksal. Aksal. Halo Aksal. Aksal tidak tidak merespon. Karena tidak merespon, akan saya remove. Aksal Yuslam ya, saya remove ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Yeni. Yeni. Ada, Pak. Ya, ada ya. Oke, Yeni tirukan saya ya. Iya, Pak. They're getting married in July. They're getting married in July. The kids love playing outside in summer. The kids love playing outside in summer. We go camping in the summer. We go camping in the summer. Okay.
They moved to London in 2005. They moved. Sabar Pak, ini ada yang ganggu Pak. They moved to London in 2005. 2005. They moved to London in 2005. Alaska was discovered in the 1700s. Alaska was discovered in the 1700s. Ya, good. Ya, sekarang artinya apa, teman-teman Kupang dan Surabaya? They're getting married in July. Artinya apa? Mereka akan menikah di bulan Juli. Ya, mereka akan menikah di bulan Juli. Ya, good. Ya. The kids love playing outside in summer. Artinya apa? Anak-anak suka bermain di luar musim panas. Ya, anak-anak suka bermain di luar pada musim panas. We go camping in the summer. Artinya apa? Kami pergi berkemah di musim panas. Kami pergi berkemah di musim panas. Oke. They moved to London in 2005. Mereka pindah ke London pada tahun 2005. Pindah ke London tahun 2005. 5. Oke. Alaska was discovered in the 1700s. Artinya apa? Alaska ditemukan pada tahun 1700. Ya. Alaska ditemukan pada tahun 1700-an. Ada sannya ya. Jadi itu maksudnya di sekitar tahun 1700. Bisa saja 1701, 702, 1703 atau 1710 ya. Pokoknya di sekitar tahun 1700-an ya. Makanya ada huruf S-nya di situ. Kalau bahasa Indonesia 1700-an ya. Oke, next dari Surabaya saya minta maju Vicha Cynthia. Halo Vicha. Ya, tirukan saya ya. The printing press was invented in the Middle Ages. Printing press was invented in the Middle Ages. Ages. Ya, bukan ages ya, tapi ages. Oke. In the past, I used to drive to work. In the past, I used to drive to work. In the future, I'll buy a house. In the future, I buy a house. Ya, I'll buy a house ya. She'll be back in a few days. She'll be back in a few days. He's going to call back in 5 minutes. He's going to call back in 5 minutes. Next, I woke up early in the morning. I woke up early in the morning. Does she sleep in the afternoon? Does she sleep in the afternoon? Yeah. I'm going to the library in the evening. I'm going to the library in the evening. Ini dibaca library ya. Library. Ya, bukan library tapi library. Library. Oke, good. Sekarang diartikan yuk teman-teman Kupang dan Surabaya. The printing press was invented in the Middle Ages. Artinya apa? Mesin cetak ditemukan pada abad pertengahan. Ya, mesin cetak ditemukan pada abad pertengahan ya. Bukan berarti ditemu kayak kita nemu duit, tapi dibuat pertama kali ya, dibuat pertama kali di abad pertengahan. In the past, I used to drive to work. Artinya apa? Di masa lalu saya biasa mengemudi untuk bekerja. Ya, di masa lalu saya biasa naik mobil ke tempat kerja. Ya. I used to drive to work. In the future, I'll buy a house. Artinya apa? Di masa depan saya akan membeli rumah. Di masa depan saya akan membeli sebuah rumah. She'll be back in a few days. Artinya apa? Dia akan kembali dalam beberapa hari. Dia akan kembali dalam berapa? Beberapa hari. Dalam beberapa hari ya. He's going to call back in 5 minutes. Artinya apa?
Dia akan menelpon kembali dalam 5 menit. Ya, dia akan menelpon kembali 5 menit lagi ya, atau dalam waktu 5 menit. Oke. I woke up early in the morning. Saya bangun lebih awal di pagi hari. Ya, saya bangun lebih awal di pagi ini ya, atau di pagi tadi ya. Ini sudah berlalu ya. Makanya pakai simple past tense ya. Does she sleep in the afternoon? Artinya apa? Apakah dia tidur di sore hari? Ya. Apakah dia tidur setiap sore ya? Karena ini pakai simple present maka ini sesuatu yang rutin, sesuatu yang rutin. I'm going to the library in the evening. Saya akan pergi ke perpustakaan pada malam hari. Ya, saya akan pergi ke perpustakaan malam ini ya, atau di malam hari. Oke, good. Jadi teman-teman itu adalah penggunaan kata in. Jadi kalian sudah diberitahu, diberi contoh kapan menggunakan at, kapan menggunakan on, dan kapan menggunakan in ya. Oke. Nah sekarang ada beberapa keterangan waktu yang tidak memakai kata depan. Ya. Contohnya last, next, this, every, today, dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita artikan langsung yuk. Saya baca terus kita artikan ya. Last Friday we were in London. Artinya apa? Last Friday we were in London. Artinya apa? Ini kan nggak pakai preposisi ya, nggak pakai in, nggak pakai last Friday itu nggak pakai in last Friday atau last Friday ya, tidak pakai ya. Jumat lalu kita di London. Ya, Jumat lalu kita berada di London ya. I have a doctor's appointment next week. Saya ini dokter. Ya, saya ada janji dengan dokter minggu depan ya. Next week juga tidak pakai preposisi, tidak ada in next week, tidak ada ya. He's coming over this Thursday. Artinya apa? Dia akan datang Kamis ini ya, atau Kamis minggu ini ya. Dia akan datang Kamis minggu ini. Okay. We watch TV every night. Artinya apa? Kami nonton TV setiap malam. Very good ya. Today is a brand new day. Hari ini adalah hari baru. Ya, hari ini adalah sebuah hari yang baru ya. Sorry, I can't meet you tomorrow. Artinya apa? Maaf, saya tidak bisa bertemu kamu besok. Ya, saya tidak bisa ketemu kamu besok ya. Oke, the day before yesterday itu artinya kemarin lusa ya, kalau dalam bahasa Indonesia. The day before yesterday artinya kemarin lusa. She was in the hospital the day before yesterday, artinya? Dia berada di rumah sakit kemarin lusa. Ya, dia berada di rumah sakit kemarin lusa ya. Nah, day after tomorrow juga berarti lusa, tetapi besok lusa. Kalau the day before yesterday artinya kemarin lusa, maka the day after tomorrow artinya besok lusa. Ya. We're flying to Mexico the day after tomorrow. Artinya apa? Kami akan terbang ke Meksiko lusa besok. Ya, besok lusa. Oke, kami akan terbang ke Meksiko besok lusa. See you soon artinya apa? sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Soon juga nggak pakai preposisi ya. Call me later artinya? Ya, telepon saya nanti ya. Oke. Recently sama nowadays artinya mirip-mirip ya. Artinya akhir-akhir ini ya. Oke. Recently my eyes have been bothering me. Artinya apa? Akhir-akhir ini sama milik Mata saya. Ya, mata saya. Ya, artinya begini. Akhir-akhir ini mata saya bermasalah gitu ya. Artinya mungkin sakit mata ya. Akhir-akhir ini saya sakit mata gitu ya. Ya. Oke. Nowadays he's kind of depressed. Artinya apa? hari ini. Nowadays akhir-akhir ini Dia tidak baik. he's kind of Dia depressed. agak depresi. Ya, dia agak depresi. Kind of itu artinya agak ya. He's kind of itu dia agak depresi atau dia agak tertekan itu ya. As we speak artinya sekarang ya, sama dengan at the moment ya. They're getting married as we speak. Artinya apa?
Mereka akan menikah seperti yang kita Ya, mereka menikah sekarang gitu ya. Mereka sedang menikah atau mereka sedang melangsungkan pernikahannya sekarang ya. Kalau seperti yang kita bicarakan, Pak? No, ya. Jadi as we speak, kita akan cari artinya di sini ya. As we speak meaning ya. Jadi kalau kamu tidak tahu arti, tadi Selamat juga kurang yakin artinya. Terus Selamat cari di Google seperti ini. As we speak meaning. As we speak meaning artinya as we speak. Ya, as we speak artinya to be in the middle of doing something, artinya di tengah-tengah ya, at this exact moment, right now. Jadi saat ini, sekarang juga ya. Jadi they are looking for a solution to this problem as we speak. Jadi mereka sedang mencari solusi untuk masalah ini as we speak, artinya adalah they are trying to solve the problem right now. Ya, jadi as we speak itu artinya sama dengan right now. Jadi bukan apa tadi kamu bilang? Sebagaimana kita berbicara? Ya, jadi bukan seperti itu ya artinya ya. Jadi as we speak artinya sama dengan right now. Thank you, sir. You're welcome. Oke. Long ago artinya jauh di masa lalu ya. I know someone like that long ago artinya apa? Saya mengenal seseorang seperti itu sejak lama. Ya, saya mengenal seseorang seperti itu di masa lalu ya. Oke. We signed the deal a week ago. Artinya apa? Kami menandatangani kesepakatan itu minggu lalu. Minggu lalu, very good. Jadi kami menandatangani kesepakatan itu minggu lalu. A year from now artinya 1 tahun dari sekarang ya, 1 tahun dari sekarang. Dan ini juga tidak pakai preposisi, jadi tidak pakai in, tidak pakai on, tidak pakai at ya. I'm not sure where I'll be a year from now. Artinya apa? Saya tidak yakin di mana. Saya tidak yakin di mana saya akan berada 1 tahun dari sekarang ya. Atau saya tidak yakin keadaan saya 1 tahun dari sekarang ya. Apakah saya akan kerja di mana? Saya nggak yakin. Saya akan menikah? Saya nggak yakin ya. Ya, 1 tahun dari sekarang. Oke, teman-teman, ini linknya akan saya kirimkan ke Surabaya dan ke Kupang. Tapi ini linknya kan dalam bahasa Inggris ya, dan tadi kita sudah juga terjemahkan, dan nanti rekamannya juga akan saya kirimkan ya ke Kupang 11 dan Surabaya. Oke, teman-teman Surabaya dan Kupang, kita sudah membahas add, on, dan in cukup lama, 1,5 jam kita bahas. Permisi Pak. Ya, bagaimana? Berarti jawabannya yang di video di grup itu yang pakai add, yang apa? Pakai add, ya. Hanya kenapa hanya mau? Ya, yang pakai add itu yang ini, yang Zaron. Oh, berarti malam itu juga termasuk waktu spesifik. Iya, yang pakai at itu yang at night, at midnight, ya, at this time, ya ini contoh-contoh penggunaan at ya. Ini terus contoh-contoh penggunaan on, ya seperti itu. In the morning. In the morning, ya betul. Itu termasuk ekspresi ya, in the morning. Jadi mengapa pakai in? Ya itu karena ekspresi itu adalah sesuatu yang unik. Ekspresi itu adalah terserah pengguna bahasanya. Oh, berarti kita akan protes. Loh, malam pakai at, pagi kok nggak pakai at, kenapa pakai morning? Nah itu terserah mereka. Terserah orang Inggris ya. Karena kalau kita mengikuti rumus harusnya kalau malam pakai at, pagi juga pakai at dong, kan itu kurun waktu yang sama kan? Pagi dan malam itu kan kira-kira kurun waktunya kan sama ya. Pagi 8 jam, malam 8 jam ya. Siang juga 8 jam gitu kan. Harusnya kalau semuanya pakai in, semua night-nya juga pakai in. Tapi tidak ya, night itu pakai at. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini harus dihafalkan ya.
Atau cara yang lain tidak dihafalkan tapi dipraktekkan dengan cara kamu sering membaca atau sering melihat film-film yang dimana preposition ini digunakan ya. Seperti itu. Oke, kita akan ada latihannya. Ya, jadi latihannya ada 5 di sini sudah saya siapkan. Ada 5 kuis. 5 apa 4 ya? 4 saja kali ya. Satu, Sir. Jangan 1. Oke. Right. Ini kita ada 4 latihan. 4 kuis ya. Kalau tadi yang di Jakarta sama yang Kupang 14 tadi ada 5 karena waktunya masih agak banyak ya. Oke, kalian ada 4 saja. Oke, latihan pertama. Latihan pertama sama memilih on dan in dan add ya. Kalau Sunday tadi pakainya in, on atau add? In. Oh. Hari itu pakai on ya. On Sunday. Pakai on. Nah, seperti ini. Nanti apa namanya? Nilainya di screenshot ya. Oke, ini yang pertama. Yang pertama Surabaya dan oke, ini Surabaya. Kupang berapa tadi? Kupang 11 ya? Kupang 11. 11. Oke. Ini tadi tugasnya sama sih dengan yang apa namanya? Jakarta dan Kupang 14. Tugas pertama Kupang 11 dan Surabaya. Untuk Manokwari sebentar ya, sabar nanti akan saya cek pasti tugas-tugasnya. Alright, sekarang tugas yang kedua. Alright. Agak nge-lag ya teman-teman ya. Jaringan, Pak. Ya, jaringan. Atau kadang-kadang komputernya juga. Komputernya juga karena RAM-nya atau apanya tidak terlalu tinggi, jadi kita nge-lag. Sama, jadi kamu memilih in, on, dan add. Kalau Fridays tadi pakainya in, on, atau add? On Fridays. On Fridays ya, sesuatu yang berulang ya. Cek, ya ini tugas kedua. Nanti lama-lama kalian hafal sendiri kok. Jadi kayak kalian dulu kalau yang Islam ngaji gitu kan, ayat-ayat itu kan hafal sendiri, walaupun nggak tahu artinya kan. Alhamdulillah. Kalau kita sholawatan itu kan kita sering hafal sendiri ya, walaupun kadang nggak ngerti artinya, kita dengerin sesuatu hafal sendiri. Begitu juga ini. Oke, next tugas berikutnya. Yang nomor 2, winter pakainya on, in, atau at? Ya, winter itu musim. Musim itu kan sesuatu yang luas. Yang paling luas tadi pakainya apa? In ya, in. Ya, ini tugas ketiga. Oke. Tugas ketiga. Oke, sekarang tugas terakhir. Ya, sama, tapi kalau ini ditulis ya. September pakainya on, in, atau at? Bulan pakainya apa? In ya, in. Oke, nanti dilihat lagi di linknya yang saya bagi tadi, yang bahasa Inggris tadi, yang tuh karyanya Mbak Rebecca tadi ya. Kita cek. Ya, ini tugas keempat. Tugas terakhir. Baik, jadi dari untuk Kupang 11 dan Surabaya
dari masing-masing siswa saya mengharapkan 4 screenshot ya. Jadi caranya mengirim tugas seperti ini, nama, on, in, at, tugas pertama. Misalnya Zahron ya, Muhammad Zahron, on, in, at, tugas pertama. Muhammad Zahron, on, in, at, tugas kedua. Muhammad Zahron, on, in, at, tugas ketiga dan sampai keempat. Begitu juga yang untuk yang Kupang ya. Oke, good. Ya, silakan dikerjakan. Untuk Manokwari nanti akan saya cek dan kalau sudah betul semua nanti akan saya konfirmasi, saya izinkan untuk diupload ya. Untuk Manokwari. Ya. Halo Manokwari? Ya, jadi seperti itu. Nanti akan saya ceknya nanti setelah ini. I think that's all for today. Jadi bisa kita akhiri Zoom-nya sampai saat ini. Dan we will see you again in the next meeting. Ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thank you guys very much for joining me and have a nice day everyone. Thank you, sir. You're welcome.